Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Adab fi ilmi adabil bahsi wal munadharah. Sekarang kita memasuki al-faslus tsani di bagian ta'rif, yaitu di dalam menjelaskan cara-cara metode berdebat di dalam ta'rif, di dalam definisi. Fi turukil munadharati, di dalam cara-cara metode-metode al-munadharah berdebat fit ta'rifi, di dalam ta'rif, di dalam definisi. Tasmiyatu tarafail munadharati fit ta'rif. Penamaan dua sisi perdebatan fit ta'rifi, di dalam ta'rif, di dalam definisi. Yaitu orang yang menyampaikan ta'rif atau sahibut ta'rif itu di dalam perdebatan itu disebut apa, dan orang yang menyanggah itu disebut apa. Ini untuk menentukan ya nama dari masing-masing dua orang yang saling berdebat. I'lam, ketahuilah kamu, annal ulama'a, anna minal, ini keliru ya, ini kurang ya. I'lam, mengetahuilah kamu, anna minal ulama'i, bahwa sesungguhnya ialah sebagian dari ulama, man, siapa orang, yusammi, yang menamakan siapa man, nakidot ta'rifi, terhadap orang yang membatalkan ta'rif, al-mu'taridu alaihi, yang menyanggah, alaihi, atas ta'rif, sa'ilan, menamakan sa'il, pada orang yang bertanya. Jadi sebagian ulama menyebutkan orang yang menyanggah terhadap sebuah ta'rif itu disebut dengan sa'il. Wa muwajjihahu, dan orang yang mengutarakan atau menyampaikan ta'rif, al-mudafi'a anhu, yang membela anhu dari ta'rif, mu'allilan, disebut dengan mu'allil. Ini jadi orang yang sahibut ta'rif itu disebut dengan mu'allil, sementara orang yang menyanggah atau membatalkan ta'rif, yang hendak meruntuhkan ta'rif, disebut dengan sa'il. Ini ya, sebagian ulama menyebutkan demikian ya. Wal aksaruna, adapun kebanyakan ulama, ala anna naqibahu, ialah atas sesungguhnya siapa orang yang membatalkan ta'rif, yusamma, ialah dinamakan siapa nakid, mustadilan, pada mustadil. Wa muwajjihahu, dan orang yang mengutarakan atau menyampaikan ta'rif, yusamma, dinamakan apa muwajjih, mani'an, terhadap mani. Jadi kebanyakan ulama itu menyebutkan orang yang hendak meruntuhkan ta'rif, orang yang hendak menyanggah ta'rif, itu disebut dengan mustadil. Sementara orang yang menyampaikan ta'rif atau sahibut ta'rif itu disebut dengan mani'. Ini sama berarti di dalam taksim ya. Di dalam taksim itu ketika terjadi perdebatan di dalam taksim, maka orang yang menyanggah atau yang hendak membatalkan taksim disebut dengan mustadil. Sementara yang menyampaikan taksim itu disebut dengan mani. Itu sama di sini. Ketika terjadi perdebatan di dalam ta'rif, maka
orang yang hendak membatalkan ta'rif itu disebut dengan mustadil, dan orang yang memiliki ta'rif atau yang menyampaikan ta'rif disebut dengan mani. Kenapa ini disebut dengan mustadil, orang yang menyanggah ta'rif, dan kenapa orang yang memiliki ta'rif disebut dengan mani? Ini akan dijelaskan nanti ya di teks-teks berikutnya. Wahum ini ya. Wahum dan adapun al-aksarun yuriduna ialah menginginkan siapa aksarun bidzalika ai bidzalika tasmiyah dengan penamaan tersebut, yaitu orang yang menyanggah disebut dengan mustadil dan orang yang memiliki ta'rif disebut mani. Tujuan mereka apa? Anna tiradul mu'tari, bahwa sesungguhnya sanggahan orang yang menyanggah alat ta'rifi atas definisi la yatimu ialah tidak sempurna apa iktirad bimujarradid di'a ibutlanihi dengan semata-mata mengklaim batalnya ta'rif, butlan, kebatilan ta'rif. Bal melainkan la budda harus min ayyadda'iyal mu'taridu dari mengklaim siapa mu'tarid, orang yang menyanggah al butlan kepada butlan, maksudnya tidak, butlan ini tidak sah ya, ta'rif itu tidak sah. Wa yastadillah dan berdalil siapa mu'tarid ala hadhihi da'wa atas klaim ini bikhtilali syartin dengan rusaknya satu syarat min syuruti sihhatihi dari syarat-syarat absahnya ta'rif allati yang qaddamna telah mendahulukan kami zikraha pada penyebutan atau pembahasannya sihah atau allati alan nahwi sebagaimana cara alladzi sata'rifu yang akan mengetahui kamu hu terhadap alladzi. Jadi kenapa orang yang menyanggah takrif itu disebut dengan mustadil? Karena orang yang menyanggah sebuah takrif itu tidak cukup hanya mengklaim bahwasanya sebuah takrif ini tidak absah, melainkan ya selain dia mengklaim dia harus mendatangkan dalil, harus mendatangkan bukti, harus mendatangkan dalil bahwasanya takrif ini batal ya, atau takrif ini tidak sah karena ada sebagian syaratnya yang tidak terpenuhi. Harus menyebutkan itu. Karena itu ya, nakid atau orang yang menyanggah sebuah ta'rif itu disebut dengan mustadil karena dia bertanggung jawab untuk mendatangkan bukti ketidakabsahan dari sebuah ta'rif. Apa syarat yang tidak terpenuhi dari ta'rif itu sehingga sebuah ta'rif ini tidak absah. Itu kenapa nakid atau orang yang menyanggah disebut dengan mustadil. Wayaksuduna dan bermaksud mereka al-aksarun bihadhihi tasmiyati dengan penamaan ini aidon juga anna jawab sahibit ta'rif bahwa sesungguhnya jawaban orang yang memiliki ta'rif definisi ani'tiradatil mu'tarid dari sanggahan-sanggahan orang yang menyanggah yakfi ialah cukup ayyakuna apa ada apa jawab biman imuqaddimatin dengan menolak satu satu premis ya min muqaddimati dalilil butlan dari premis-premis bukti ketidakabsahan. Sawaun sama saja adzakarah menyebutkan siapa sahibut ta'rif ma'adzalika beserta hal tersebut, ma'adzalikah beserta man'u muqaddimatin, ini maksudnya zalik ini, ma'adzalikah beserta man'u tersebut, sanadan menyebutkan sanadan pada sanad, sandaran, liman ihi terhadap penolakannya sahibut ta'rif, amlam yadhkur atau tidak menyebutkan siapa sahibut ta'rif. Waqad bayyana dan sungguh telah menjelaskan kami zalika terhadap
hal tersebut sanad ya fil kalami di dalam penjelasan pembahasan ala tasmiyati naqidit taksim atas penamaan naqidit taksim orang yang membatalkan taksim pembagian wa muwajjihi dan orang yang menyampaikan taksim. Jadi kenapa sahibut ta'rif itu disebut dengan mani? Karena sahibut ta'rif itu cukup menolak salah satu premis yang disampaikan oleh mu'tarid. Ya. Cukup menolak ya, tanpa harus mendatangkan dalil ya, tanpa harus mendatangkan bukti baru ya. Cukup menolak saja sahibut ta'rif ini terhadap salah satu premis yang diutarakan oleh nakib atau mu'tarid. Karena itu sahibut ta'rif itu disebut dengan mani karena dia tidak perlu mendatangkan dalil, cukup menolak saja. Sementara sebagaimana disebutkan barusan, kenapa mu'tarid atau nakib itu disebut dengan mustadil? Karena mu'tarid tidak cukup hanya mengatakan bahwasanya takrif ini tidak sah, melainkan dia bertanggung jawab mendatangkan dalil, mendatangkan bukti, mendatangkan argumen bahwasanya sebuah takrif ini tidak sah karena tidak memenuhi syarat ini. Ini nama ketika dua orang berdebat di dalam takrif. Yaitu sahibut ta'rif, orang yang memiliki ta'rif, yang menyampaikan ta'rif disebut dengan mani, dan orang yang menyanggah ta'rif disebut dengan mustadil. Itu kebanyakan ulama menamakan demikian. Namun ya, sebagian ulama yang lain menyebutkan bahwasanya naqidut ta'rif, orang yang menyanggah ta'rif itu disebut dengan sa'il, orang yang bertanya, dan orang yang menyampaikan ta'rif itu disebut dengan mu'allil. Tapi yang lebih masyhur di kalangan para ulama yaitu adalah orang yang menyanggah ta'rif itu disebut dengan mustadil dan orang yang menyampaikan ta'rif atau pemilik ta'rif disebut dengan mani. Ini kalau ingat pembahasan di dalam taksim maka sama ya di sini ya. Bahwasanya di dalam taksim itu sahibut taksim disebut dengan mani dan orang yang menyanggah disebut dengan mustadil. Alasannya sama. Alasannya sama persis seperti yang ada di dalam takrif. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.